Anak-anak silakan dicek untuk presensi dan link pretest ada di GC. Pretestnya live, jadi segera bergabung ke link pretest di Quizizz ya. Oke anak-anak, nanti ketika ngerjain pretest semua kamera harus menyala. Ya. Ketika mengerjakan pretest semua kamera harus menyala. Aku mau ngebedain perlakuannya. Ya, ini Ibu share screen layar Quizizz-nya. Sudah ada yang gabung. Beberapa. Ibu tunggu ya, 5 menit lagi untuk yang belum gabung ke Quizizz. Linknya ada di Classroom. Apa ini? Ah, Pin, HP kamu pinjam. Ayo kan, iya, ini. Ayo, teman. Katana, enggak. Kayak baju pang, Sini, sini. Request. Ntar requestnya. Waktu kayaknya orang. Ini patah-patah deh, apa kamu cobain lo. Wih, apa ini? Woi, fancy name gak tuh, gila sih. Kalau kita testing lah, kita testing. Apa yang dimaksud Jidan? Oh, aduh. Oke. Woi, Zidane gak tuh? Pelatih Real Madrid. Ini pulang hukum tuh begitu. Ibu, maaf, ini aku nulun yang buat ke Quizizz nggak bisa, Bu. Kenapa? Diminta apa, Nak? Apa ini? Apa, Alisa? Bu, punya Zara juga nggak bisa. Kayak Kenapa nggak bisa? Itu kok join code, kalau diminta join code ini ada ya, 337441. Ini siapa yang ini ya? Jangan mainin ini, Nak. Tercoret-coret nih layarnya jadinya. maaf, Bu, punya Zara itu tadi nggak bisa masuk. Masuk ke? Masuk ke Quizizz-nya, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, Bu. Kayak tulisannya. Apa Bentar, tulisannya? Bu. Udah nyoba 3 kali nggak bisa masuk. Zinedine Yazid Zidane. Veronique Zidane. Anak Enzo Fernandez, Lucas Zidane, Elias Zidane, Fernandez, Theo Zidane enggak tuh? Ini Zidane siapa ya? Zidane. Tempat 5. Itu tuh. Ada Itu.
Alisa kenapa nggak Alhamdulillah bisa sudah masuk bisa, Bu. quizzes? Oh, sebelumnya Bang. Kenapa nggak bisa masuk linknya? Lupa pesan di email, Bu. Ya. Gimana Ya, dong? Di sini ada orang. Stranger. Apa Bu? Ini disuruh ngisi tanggal lahir ya, Bu. Punya Zara kok kayak gini, Bu. Kenapa? Ya isi lah. Sebentar, Bu. Main harus betul. Jidannya on mic. Sama aja. Apa sini, Bay? Udah masuk nggak, Bu? Nggak tahu, ih. Udah ada nggak layar begini nih? Siapa Bima udah bisa masuk belum ke quizisnya? Zara udah bisa, Bu. Bima nyalain mikrofonmu, kamu udah bisa masuk ke quizis belum? Udah bisa, Bu. Sudah ya, layarnya begini atau gimana, Nak? Layar ulun. Enggak kayak gitu, Bu. Ya kayak gitu ya, karena mungkin kalian masih persiapan ini. Alisa, bisa nggak? Iya, Bu. Bisa ya? Belum, Bu. Belum. Buat aku Kamu on the way kemana sih? ke Playhari, Bu. Gitu ya. Zahra bisa? Zara udah bisa, Bu. Oke, sip. Syahril, Kadakawa masuk, Bu. Nggak bisa masuk kemana nih? Ke quizisnya ya? Syahril. Ini M. Nur Al-Islam ini kenapa ya? Sepertinya tidak stabil jaringan dia. Ya Bu, udah di spam tulisan join-nya tetap kada mau Bu. Di refresh coba. Di refresh ya Ariel. Classroom-mu di refresh. Oke. Udah siap? Ibu start ya. Oke, Bu. Belum, Bu. Ulun tak keluar bentar. Oh iya, Ibu mau apa namanya? Mau kasih aturan untuk mengerjakan pretest. Suara Ibu terdengarkah dulu? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Nah, peraturan Ya. untuk mengerjakan pretest yang pertama semua kamera harus menyala. Nyalakan dulu kamera kalian. Udah, Bu. Zahra belum nyala nih kameranya. Ya,
Kayaknya mati deh. Bentar, Bu. Tadi keluar, Bu. Aduh. Zara dia nyala di sini, Bu. Ya, baru nyala. Bima udah bisa gabung lagi? Udah, Bu. Oke. Jadi aturan untuk pretest ini tidak boleh membuka buku, Itu dia tidak kok. boleh membuka Google. Jadi usahakan sesuai kemampuan kalian aja, karena ini memang pretest. Ibu pengen tahu pengetahuan awal kalian. Jadi kalau nggak tahu, ya udah nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Atau jawab bebarang aja, terserah. Tapi mohon untuk tidak membuka catatan, tidak membuka PowerPoint, tidak membuka Google ya. Jadi benar-benar pengetahuan kalian aja. Oke? Oke, Bu. Ibu, Dan di setiap soal itu ada waktunya, jadi nggak terlalu lama. Ketika waktu habis, soal akan berpindah. Untuk kamera yang ada kendala dengan kamera depan dan nggak bisa nyalain kamera depan, it's okay. Nyalain kamera belakang. Ya. Ya. Bu, Ya, ini kalau sudah hasilnya di SS kah, Bu? hasilnya nanti akan terkirim langsung di classroom kalian. Jadi nggak perlu. Kalian kerjain soalnya aja. Iya, masih. Yang baru join Zoom, silahkan join ke Quizzes ya. Linknya ada di Classroom. Oke, Ibu mulai. Siap ya? Nyalain kameranya. Halo, Zulfa Meka Swandi. hadir Bu, hadir. Hadir ya?
Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat. Maaf Bu, jarak Ayo Suadi nih memimpin. Yang ditunjuknya segini, yang join di Zoom segini. Mereka nggak join di Zoom. Ibu, maaf Bu, punya Ulun nggak bisa dijawab Bu kuisisnya. Kenapa nak? Kenapa Nurul Jana? Tidak bisa Bu. Sudah bisa ya? Kita belajar. Nilainya langsung masuk.
ada yang baru masuk. Punya ulun gak mau lagi, Bu. Sudah ada beberapa nilai yang selesai nih kayaknya. Sudah ada di classroom-nya. Sudah ada nilainya. Bu, Ibu, Ya, Ibu, ya. itu nggak boleh diulangin kan, Bu? Nggak boleh diulangin kan bukunya, Bu? Diulangin? Emang bisa diulangin? Boleh diulangin nggak, Bu? Enggak, jangan diulang, nggak boleh diulang. Oh, inggih. Tangan jai.
Apakah ada yang masih mengerjakan? Sudah selesai ya? Tidak ada. Sudah selesai ya? Ibu M di 5 menit lagi. Kamarnya. Susah nggak soalnya? Habibur Rahman. Habibur Rahman susah nggak soalnya? Pretestnya.
Bu, Susah nggak soal pretestnya? susah boy. Bima dapat berapa pretest? Dapat 3 boy. Habibur Rahman dapat 3. Bima dapat Iya. 5 kalau nggak salah nih. Kenapa susah ya? Oke, di quizisnya tetap Ibu on kan pretestnya. Jadi kalau ada yang masih belum selesai kerjakan, silakan kerjakan. Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum Ohm dan apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi kemarin sudah ada pernah Ibu share ini ya, video tentang hukum Ohm, ya nggak? Di GC, dilihat nggak? Sudah dilihat nggak videonya, video pembelajarannya? Sudah Bu. Sudah ya Fadil? Sudah, Bu. Oke, good. Tapi kenapa pretestnya masih jelek ya? Beda ya? Pun jujur belum, Bu. Ih, ketahuan Bima. Kenapa kamu? Persiapan bahasa Arab ya? Ya, iya. Alasan aja. Oke, Ibu mau share tentang hukum Ohm dulu sebentar. Jadi menjawab keraguan kalian tentang soal udah terima kasih aja. Nah ini kelihatan tidak share screen Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Oke, jadi kita sambil santai aja ya, sambil ngobrol aja gitu. Jadi untuk materinya di IPA itu sebenarnya ada yang disebut sebagai listrik statis, ada yang disebut sebagai listrik dinamis. Nah, setelah belajar listrik dinamis ini mungkin nanti kalian akan lanjut ke listrik statis. Harusnya listrik statis duluan sih, cuman ya nggak masalah juga. Listrik dinamis itu artinya, dinamis itu kan bergerak atau mengalir ya. Jadi ada aliran arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Kayak listrik di rumah kalian, itu listrik dinamis karena ada aliran kan. Pencetus pertama dari listrik statis itu siapa? Ini siapa nih? Albert Einstein. Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ini seorang ilmuwan. Sebenarnya, kalau di listrik dinamis yang terkenal siapa? Hai mamanya Habibur Rahman. Tesla mungkin, Bu. Tesla. Tesla itu yang apa Bima? Ketawa. Enggak tahu. Nggak tahu Bu. Ya biasanya kalau di listrik dinamis, di pengetahuan dasar tentang listrik dinamis, itu ilmuwan yang terkenalnya George Ohm. Makanya kita hari ini belajarnya hukum Ohm, karena yang mencetuskan pertama kali itu adalah George Ohm. Ya, si Ohm. OHM. Nah, di hukum Ohm itu ada yang namanya arus listrik yang dihasilkan oleh sumber arus dan sumber tegangan yang dipasang pada satu rangkaian listrik yang terdiri dari sumber arus. Sumber arus itu bisa pakai apa namanya?
Sorry Ibu lupa kok begitu. Nah, jadi sumber arus itu kalau misalnya dia DC, maka sumber arusnya adalah bisa pakai baterai, bisa pakai catu daya atau power supply. Bisa juga kalau misalnya AC ya kita colok ke listrik rumah tangga. Biasanya kalian ada colokan kan di rumah buat ngecas. Nah, itu kan sumber arus namanya. Kemudian alat listrik. Nah, alat listrik ini bisa berupa handphonenya misalnya, atau lampu misalnya, atau yang kita sebut sebagai hambatan atau resistor. Masih ada aja yang baru join ya? Kemudian ada juga kabel penghubung. Nah, kabel penghubung ini nanti yang tugasnya menghubung-hubungkan sumber arus dengan alat listrik supaya terjadi aliran arus listrik. Besi. Sepertinya jaringan juga agak lambat. Nah, ini contoh dari rangkaian listrik dinamis. Ini disebut catu daya atau sumber arus. Nah, ini yang jalan ini ceritanya arusnya mengalir dia. Yang ini disebut sebagai saklar. Biasanya kalau di colokan rumah kalian ada yang ceklek yang buat matiin nyalain lampu. Nah, ini namanya saklar. Atau apa sih kalau di rumah? Tuh cetekin lampunya gitu ya. Sehingga lampunya menyala. Tugas dia ini adalah memotong dan menyambungkan arus. Jadi kalau dia terbuka, arusnya putus. Kalau dia tertutup, arusnya ngalir sehingga lampu menyala. Ini baterai. Jadi baterai ini salah satu sumber arus DC. Makanya dia ada kutub-kutubnya. Kalau AC itu nggak ada kutub-kutubnya. Makanya kalau kalian nyolokin kipas angin nggak perlu diputar-putar kan. Colok-colok aja gitu. Tapi kalau kita pasang baterai harus dipas-pasin kan kutub-kutubnya. Nah, itu bedanya DC dan AC. Kalau AC nggak ada kutub, jadi terserah aja kebolak-balik nggak masalah. Tapi kalau DC harus pas, karena ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, ini ada juga di di hukum Ohm itu yang disebut sebagai beda potensial. Beda potensial yang mengalir pada listrik, pada rangkaian listrik itu disebabkan karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutub yang ada di baterai atau di sumber arus. Gitu. Ibu, Ya. suara Pian pelan, Bu. Iya. Kedengeran nggak? Mungkin kebanyakan kawan yang buka mic, jadi kayak kecampur jadi satu kayak itu suaranya. Oh gitu. Ayo teman-teman, yang lain mic-nya ditutup dulu sebentar selama Ibu mau ini ya. Mic-nya tolong ditutup dulu ya anak-anak. Kedengeran nggak, Nisa? Suara Ibu. Agak kurang, Bu. Udah terdengar tidak? Ya, Bu. Terdengar ya. Nah, ini beda potensial. Bu lanjutkan ya.
Itu tadi analoginya seperti air mengalir. Gitu. Ini arus listrik, analoginya dengan arus air. Jadi benda A itu potensial tinggi, benda B itu potensial rendah. Jadi kenapa arus itu bisa mengalir? Karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutub. Kutub apa? Kutub si baterai itu tadi. Nah, sehingga ini pengalirnya. Makanya di di baterai itu ada yang disebut sebagai konduktor. Nah, dia menyamakan beda potensialnya. Positif ketemu negatif hilang sehingga terjadi arus listrik antara potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi harus ada beda potensial. Ini sama seperti yang tadi ya. Saya mau menjelaskan tentang ini. Pengukuran kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik itu diukur menggunakan ampere meter namanya. Ini ya, alat untuk mengukur kuat arus listrik disebutnya ampere meter. Alatnya seperti ini, tandanya A seperti ini. Ini berarti ampere meter. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktikum tentang mengukur kuat arus listrik dan mengukur tegangan listrik. Nanti kalian akan temui benda seperti ini dengan simbol A, berarti itu adalah ampere meter. Ketika sumber listrik di sini, atau kalau di sini kita pakai baterai, kalau nanti di praktikum kita pakai catu daya atau power supply, ketika itu dinyalakan, maka nanti akan terbaca arus listrik yang dipakainya, arus listrik yang mengalir di rangkaian itu berapa. Perlu kalian perhatikan bahwa di sini ya, ampere meter itu dipasang seri terhadap rangkaian. Seri itu maksudnya seperti apa? Seri itu langsung aja. Kalau paralel kan dibikin bercabang, gitu ya. Dibikin bercabang di atas ini, itu kalau voltmeter untuk mengukur tegangan. Tapi kalau ampere meter dia dipasang seri saja. Jadi ini sumber tegangan atau baterai dipasang ke ampere meter, kemudian ampere meter selanjutnya ke lampu. Lampu ini nanti di praktikum akan kita ganti dengan resistor. Sama fungsinya sebagai hambatan. Kemudian akan mengalir, akan disambungkan ke catu daya atau sumber tegangan. Jadi kalau ampere meter dia dipasangnya seri. Ingat kan ya, ampere meter dipasang seri. Seperti ini. Tadi di soal pretest ada kan soal ini? Soal ampere dipasangnya seperti apa gitu kan? Maka dia dipasang seri ya. Berlanjut saja begitu. Lanjut. Kenapa ini sudah mulai? Stop share.
Nah, selanjutnya pengukuran beda potensial atau pengukuran tegangan. Kita menggunakan voltmeter. Nih ya, lambangnya V seperti ini. Nih kalau V begini, ini berarti kita mengukur tegangan atau voltmeter. Nah, ketika arusnya dinyalakan, sumber tegangannya dinyalakan, arus mengalir, maka voltmeter akan terbaca juga, sama seperti yang di arus tadi, yang di ampere meter tadi. Tapi yang harus diperhatikan adalah voltmeter itu dipasang paralel dengan lampu atau dengan resistor atau dengan hambatan. Nih ya, ini simbolnya. Jadi dia dipasangnya paralel. Paralel itu maksudnya dicabang, dibuat percabangan seperti ini. Kalau ampere tadi kan cukup dipasang di pinggir sini ya. Tapi kalau volt harus dicabang di atas lampunya atau di atas resistornya. Itu bedanya ampere meter dengan voltmeter. Kemudian cara membacanya sama saja, nanti kalau di praktikum kita itu ada yang ditandai begini, nanti tinggal kalian baca berapa, kemudian tinggal dikasih satuan volt gitu aja. Kalau ini voltmeternya masih voltmeter manual, jadi ada batas ukurnya seperti ini. Kita pakai voltmeter yang sudah lebih canggih, jadi batas ukurnya 1 saja. Nah, terus ada juga yang disebut sebagai hambatan atau resistor. Nanti akan kita gunakan hambatan atau resistor ini pada praktikum minggu depan. Jadi tadi ada 3 besaran yang harus kalian ketahui pada hukum Ohm, yaitu arus, beda potensial atau tegangan, dan ada juga yang disebut sebagai hambatan atau resistor. Kalau arus itu disimbolkan dengan apa? A. A. Ampere Kak, Bu. Ya, ampere itu satuannya. Jadi arus itu simbolnya I. Satuannya ampere, betul, atau A gitu ya. Misalnya arusnya 2 ampere, maka I-nya sama dengan 2A biasanya gitu. Kalau beda potensial? V. Volt. Ya, Volt. V. V. Simbolnya V, satuannya volt. Jadi misalnya tegangannya 3 volt. Berarti V sama dengan 3 V atau 3 volt. Kalau hambatan atau resistor? R besar. Yes, R besar. Atau resistor. Resistor ini dia punya beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya resistor, bukan arus listrik, bukan tegangan listrik. Jadi resistor ini dia punya angka sendiri. Jadi dia emang sudah membawa hambatan yang hambatan di dalam dirinya gitu yang tidak dipengaruhi oleh arus ataupun tegangan. Malah dia yang akan mempengaruhi arus dan tegangan itu sendiri. Jadi ini ada tadi nih di pretest ya nggak? Apa yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat? Yang pertama panjang kawat. Jadi resistor itu nanti ada kawat yang dililitkan gitu di resistornya. Jadi ada panjang kawatnya berapa, kemudian luas penampang kawat. Jadi kawat yang dililitkan itu sebesar apa gitu ya. Semakin besar dia akan semakin kecil hambatannya. Kemudian hambatan jenis kawat. Jadi tergantung dari kawatnya. Apakah dia tembaga, apakah dia perak, apakah dia besi misalnya. Nah, itu yang mempengaruhi besar dari hambatan. Hambatan itu satuannya? Satuan hambatan apa? Ohm. Ya, ohm. Nih ya. Ini simbolnya nih. Nah, ini simbol ohm. Jadi hambatan itu satuannya ohm. Fungsi dari hambatan ini adalah dia menghambat arus listrik. Jadi misalnya nih, kayak kalian nyolokin handphone. Arus listrik biasanya yang mengalir di rumah tangga itu kan besar ya, sekitar
berapa ya? Ibu lupa sih kalau arus listriknya berapa ampere gitu. Sedangkan kalau yang bisa masuk ke handphone kita ini kan cuma sekitar 1,5 sampai 3 ampere saja. Kalau misalnya tidak ada hambatan di handphone kita ini, atau bukan di handphonenya, di charger kita itu, meledak handphonenya, nggak sanggup dia menampung arus listrik yang begitu besar dari listrik rumah tangga. Jadi fungsi dari hambatan ini dia untuk menyesuaikan arus yang mengalir masuk ke dalam alat listriknya agar bisa sesuai dengan handphone kah, atau misalnya setrikaan kita kah, atau ya alat-alat elektronik lain. Jadi fungsi dia adalah untuk menghambat arus agar sesuai gitu dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh alat elektronik kita. Ya. Selanjutnya susunan seri pada hambatan. Jadi hambatan itu karena bisa kita susun-susun untuk apa? Untuk kita maunya sebenarnya hambatan yang dihasilkan itu berapa supaya arusnya cocok gitu. Nah, hambatan-hambatan itu bisa kita rangkai baik secara seri maupun secara paralel ya. Nah, kalau seri dia lurus gini aja. Ini hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga. Misal kita perlu hambatan 300 ohm gitu ya. Tapi ternyata kita cuma punya hambatan 100 ohm. Maka kita bisa menyusun hambatan 100 ohm tadi dengan seri sebanyak 3 hambatan. Nah, begini jadinya. Jadi ini misalnya ini 100 ohm, ini 100 ohm, ini 100 ohm, maka kan total hambatannya menjadi 300 ohm. Sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Oke. Jadi untuk hambatan seri, dia digabung begini saja, dilurus begini. Kemudian untuk total hambatannya tinggal dijumlahkan. Yang ini berapa ohm, yang ini berapa ohm, tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian ada paralel. Nah, sorry. Sudah terima kasih aja. Nah, kalau paralel, ini dia dibikin bercabang-cabang seperti ini, bertingkat. Ya. Untuk menentukan total hambatannya itu adalah 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Karena kebetulan ini R-nya ada 3. Kalau ada 4 ya ditambah lagi di belakang sini, ditambah 1/R4 gitu ya. Kemudian untuk menentukan hambatan penggantinya, samakan seluruh penyebutnya, samakan seluruh R-nya, kemudian jumlahkan sama seperti menjumlahkan pecahan biasa di matematika. Ya, kemudian baru dibalik supaya dapat RP-nya. Kemarin di video pembelajaran sudah ada ya. Kalau yang udah nonton video tahu sih. Kalau yang belum ya ditonton lagi gitu ya. Nah, jadi ini untuk rangkaian seri dan paralel. Kita pakainya yang mana sih, Bu? Gitu. Pakainya yang seri atau yang paralel itu tergantung kebutuhan kita. Kita perlunya yang mana? Kita mau pakai yang seri atau yang paralel. Kelemahannya adalah kalau seri, ketika salah satu, mana coba sebentar, bisa nggak sih dibalikin? Kalau seri tadi kan dia lurus gitu ya. Kalau salah satu hambatan ini putus, maka putuslah semua rangkaian itu. Misal kayak lampu gitu ya, kan hambatan ini boleh diganti dengan lampu. Kalau seri, kalau lampu itu dihubungkan seri, satu lampu mati, semua lampu akan mati. Itu kalau di rumah kalian, misalnya yang konslet di dalam kamar kalian, misalnya lampu konslet di kamar kalian, di kamar mandi ikut mati ternyata. Berarti itu aliran listrik di rumah kalian antara kamar sama kamar mandi itu seri. Karena kalau satu mati, dia pasti mati semua tuh. Tapi kalau misalnya yang konslet di kamar kalian aja, tapi di ruang TV misalnya aman, berarti paralel antara TV dengan ruang di kamar kalian. Karena di rumah itu biasanya memang menggunakannya paralel. Supaya itu tadi kalau salah satu mati, yang lainnya nggak ikut-ikutan mati. Kecuali misalnya konsletnya di di string yang luar ya, mati semua dah kalau itu, karena itu sumber listriknya yang rusak gitu.
Ya, jadi ini untuk susunan seri dan paralel. Oke, selesai. Nah, kemarin dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, adakah yang bisa menyebutkan hukum Ohm itu rumusnya apa? Salah satu. Sebutkan nama dulu. Ibu sambil menilai ya. Silahkan. Ada yang bisa menyebutkan rumus hukum Ohm? I sama dengan V dibagi R. Ini siapa yang ngomong ya? Nih, Siti Anissa, Bu. Oke, Siti Anissa. Apa tadi I sama dengan? Apa sih? V dibagi R. Ya, I-nya apa V tadi? per R. I arus listrik, V, tegangan listrik, R-nya? hambatan listrik. Oke, hambatan listrik. Good. Kemudian adakah yang bisa menentukan hubungan dari arus, tegangan, hambatan? Gitu. Arus sama tegangan hubungannya seperti apa? Baik-baik aja gitu ya. Hubungan itu ya nak ya, kalau dalam fisika, dalam IPA, ya dalam fisika lah ya. Kalau dikatakan ditanyain hubungan antar besaran, itu bisa kalian katakan seperti ini. Hubungan tegangan dan hubungan arus listrik dan tegangan itu misalnya senilai atau berbanding nilai, searah atau berbalik arah gitu. Kalau searah itu artinya ketika arus diperbesar misalnya, maka tegangan akan membesar. Kalau arus diperkecil, maka tegangan mengecil. Gitu. Tapi yang bisa diperbesar dan diperkecil itu beda potensial sih, bukan arus si tegangannya. Nah, tegangan itu sendiri bisa disebut tegangan, bisa disebut beda potensial. Terserah aja konteksnya. Tapi sama aja. Gitu. Beda potensial antara dua kutub baterai itu akan menghasilkan tegangan listrik. Kayak gitu. Jadi kadang ada yang bilang beda potensial, ada yang bilang tegangan. Tapi ya sama ya. Kalian memahaminya bahwa sama saja. Tegangan listrik sama dengan beda potensial listrik, satuannya volt. Gitu ya. Paham? Oke, untuk hukum Ohm tadi sudah disebutkan oleh Anissa dan juga sudah ada di di video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Jadi yang belum melihat videonya tolong dilihat sebelum kita ada post test minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu kita ada post test. Soalnya sama seperti soal pretest tadi. Jadi kalau yang masih ingat soalnya bisa sambil diingat-ingat soalnya apa, aku tadi jawabnya apa ya gitu. Jadi diingat lagi. Nah, untuk minggu depan karena kita hampir belum pernah bertatap muka secara langsung. Nah, akhirnya kan pembelajaran kita ya terbatas dari classroom, kemudian ke video pembelajaran gitu ya. Kita belum pernah praktikum ya. Udah pernah praktikum belum sebelumnya? Belum. Belum ya, karena kalian angkatan corona ya. Pernah Bu Ella. Oh, udah pernah. Waktu kelas berapa sih? Kelas 7 ya? Kelas 7, Bu. Kelas 7 praktikum apa? Itu yang tentang darah kalau nggak salah, Bu. Yang Itu darah perkenalan. A. Teleskop boy. Teleskop itu mengenal darah AB. Mikroskop. Yuk, darah. Pakai apa namanya itu yang Mikroskop. Teleskop. Ya itu Mana tadi yang disebut. menanam sayuran Bu. Menanam sayuran, baik. Berarti ada 2 kali. Karya. Nah, yang garis-garis itu loh. Penggaris yang ngukur diagram itu kan Apa namanya? Program apaan? Itu yang, Garisnya. ada itu yang nyari darah tuh apa lagi? Oh, banyak ya praktikumnya ya.
Iya, Bu. Baru Pokoknya rame pas ya. kelas Rame 7 itu aja, Bu. ramean praktikum atau 2 tahun. nontonin video? Praktikum sih, Bu. Praktikum Praktikum. sepakat. Bu. Kalau nontonin video, Bima aja nggak ditonton videonya. Oke, nah jadi kan Ibu pengennya halo, kayaknya nge-freeze deh ya. Aduh, barusan nge-freeze ya Ibu ya? Enggak, Bu. Ibu jadi membeku kayak frozen. Bentar lagi Ibu nyanyi Let It Go nih. Oke, jadi untuk besok, minggu depan, Selasa depan, kita praktikum. Tapi Ibu akan share ke kalian laboratorium mayanya. Jadi laboratorium yang ada di MTSN Ibu sulap, Ibu pindahin ke handphone kalian, sling gitu. Sebentar, Ibu cek dulu. Ini ya, buka grup WA ya. Ibu share di situ untuk drive ininya. Nah, di WA itu ada Ibu kasih link drive. Bisa nggak dibuka link drive-nya? Butuh akses, Bu. Oh iya, lupa. Sebentar. Wait a minute. Good job. Coba diklik ulang, sudah Ibu. Bisa nggak di-download? Ada nggak linknya? Udah bisa, Bu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kenapa, Desti? Kesalahan ini ya. Nah, itu link kamu berarti. Apa? Sinyal kamu. Sudah ada yang bisa buka nggak? Dan sudah bisa install? Kesalahan sinkronisasi. Oh, udah bisa, Bu. Udah bisa ya. Itu biasanya sinyalnya kalau kesalahan sinkronisasi. Loading Download. lagi, Bu. Ya, ditungguin aja kalau loading. Download terus diinstal aplikasinya. Oh, Ibu cantik banget di sini, Bu. Oh, sekarang nggak cantik ya? Maaf, Bu. Astagfirullah. Anu, Bu. Itu foto Ibu waktu masih muda. Enggak, Bu. Astagfirullah. Gak apa-apa, udah buruan deh diinstal.
Ini kalau yang pakai iPhone nggak bisa ya. Jadi kalau yang pakai iPhone silahkan di-download di Android. Iya, makanya iPhone. Habibur Rahman bisa nggak? iPhone, boy. Harus pinjam HP dulu. Pakai iPhone Pakai HP mama ya. Buat install aplikasinya aja. Desti udah bisa, Desti udah diinstal. Sudah, Bu. Bisa diinstal ya? Bisa. Jihan Zulfa. Bisa ya? Wow. It's very good. Ayo, sudahkah diinstal? Tinggal dikit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Wait. Aku mau puterin kalian video cara menggunakan laboratorium mayanya. Bentar dulu. Oke. Bisa dilihat share screen dari Ibu? Belum, Bu. Jaringan Zara lelet. Zara manjat pohon deh supaya jaringannya gak lelet. Di kalian udah ada aplikasi yang kayak gini kan gambarnya nih? Sudah, Bu. Kayak
Oke. Mulai ya. Udah kelihatan kan ini share screen-nya? Udah, Bu. Oke, Ibu mulai videonya, diperhatikan. Jadi untuk mengoperasikan Suara Pian nggak kedengeran, Bu. Tinggi, Bu. Ibu Karda juga, suara Bu. di videonya deh. Enggak, Bu. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Aplikasi apa itu, Bu? Hah? Videonya nggak kedengeran, Bu. Kalian pakai headset coba. Headset. Ini dong, yang lainnya tolong di mute dulu karena suaranya jadi tidak terdengar ya. Karena yang lainnya nggak mute mikrofonnya. Ya, di mute dulu yuk. Jihan yuk, Laila. Laila Ayu, Jihan Zulfa, di mute dulu. Tolong. Kayaknya ini masih ada nih. Jihan sama Laila kemana? Oh, Ibu mute sendiri aja bisa kali dari sini ya. Oke. Udah Ibu share ulang. Setelah kalian install aplikasi laboratorium ini, akan ada aplikasi yang gambarnya seperti ini ya, misalnya penghambatan DCI. Jadi untuk mengoperasikan aplikasi ini, tinggal klik dia akan muncul seperti ini. Silahkan diklik yang ada. Cukup on. Mulai dengan muncul. Klik. Mulai saja. Selamat datang di praktikum. Dengan praktikum harap saja sudah itu. Ya. Dia akan muncul aplikasi seperti ini. Itu akan menjelaskan cara memakai ampermeter
warna biru, kemudian voltmeter yang warna merah, kemudian ini namanya satu daya atau power supply. Kemudian di sini nanti ada resistor 100 ohm, resistor 200 ohm, dan jembatan. Jembatan ini fungsinya sama seperti kabel penghubung. Jadi jembatan ini nanti yang untuk mengalirkan arus listrik dari satu daya ke dalam rangkaiannya. Oke, sekarang kita rangkai aja dulu. Labcom nggak terkoneksi ya, Pak? Kenapa di aku tidak terkoneksi? Jembatannya, jadi bisa kalian tekan di jembatan ini, ditekan jangan dilepas, kemudian tekan. Kemudian letakkan di yang tanda. Ini iya, kamu harus sign in di Zoom. Kamu masuk di Zoom-nya. Sign in di Zoom. Aplikasi seperti ini. Itu akan dilakukan cara memakai ya, warna merah. Kemudian ini namanya satu daya. Seperti kabel penghubung.
Kayaknya ada yang nyalain anu ya. Kamu udah sign in belum itu? Pakai punyaku kan? Pakai email sama passwordnya aku kasih. Ya, new meeting. Ini ada yang nyalain speaker siapa ya? Ibu mau putar video nggak terdengar? Dimatiin ya nak ya. Dimatiin sebentar Bu. Mau Ibu share videonya. Muhammad Rifki. Mau ke bawah. Oke, anak-anak.
Itu kan ada gurunya membar video lo tuh. Ibunya jaringannya outjar. Oke. Cabut. Anak-anak dimatikan dulu speaker kalian. Bisa. Kita keuangan. Ahmad Farel. Speakernya minta tolong dimatikan dulu. Oke, Ibu mau share video. Udah Ibu kirim juga sih ke ini kalian. Nanti setelah kalian install aplikasi laboratorium ini, akan ada aplikasi yang gambar seperti ini, aplikasinya hambatan DC. Jadi untuk mengoperasikan aplikasi ini, tinggal di seperti ini. Mulai saja. Ada kan di situ. Sudah itu. Dia akan muncul aplikasi seperti ini. Aku akan menjelaskan cara memakai ampere meter yang warna biru, kemudian voltmeter yang warna merah, kemudian ini namanya satu daya atau power supply. Kemudian di sini nanti ada resistor 100 ohm, resistor 200 ohm, dan jembatan. Jembatan ini fungsinya sama seperti kabel penghubung. Jadi jembatan ini nanti yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari satu Mbak, daya kenapa nggak di lab IPA aja? dalam rangkaiannya. Iya, lab bahasa bisa. Pakai lab IPA aja jadi dia. Oke, sekarang kita rangkai aja dulu. Itu jembatannya. Jadi bisa kalian tekan. Di jembatan ini ditekan, jangan dilepas, kemudian letakkan. Kemudian letakkan di yang tanda merah.
sisa 4 kan jembatannya lagi. Nah, pokoknya di semua yang ada tanda hijaunya. Nah, selanjutnya kita letakkan resistornya. Pokoknya setiap kali yang tekan apa namanya, apakah resistornya atau jembatannya, apakah kabelnya seperti ini, nah dia akan muncul tanda hijau. Itu artinya kita letakkan ke situ. Nah ini ya, jadi itu tanda hijau itu adalah cara memasak di mana. Kemudian kita pasang yang ampere. Dan kita pasang ke daya. Sudah. Nah ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini pertamanya kita menggunakan resistor 100 ohm dulu. Jadi untuk menggunakan resistor 200 ohm juga sama seperti ini caranya. Silahkan kalian praktek. Nah tapi ini belum ada bagian arus yang mengalir di dalam. Ikam. Apa? Kita lihat di ampermeter yang warna biru ini ya, masih 0, voltmeternya juga masih 0. Nah caranya letakkan resistornya. Ini kita letakkan ke situ.
Nih ya, jadi itu R Nah, ini silakan kalian praktekkan. Nah, tapi seperti ini ya. Jadi nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini pertamanya kita menggunakan resistor 100 ohm dulu. Nanti untuk menggunakan resistor 200 ohm juga sama seperti ini caranya. Silakan kalian praktekkan. Nah, tapi ini belum ada rangkaian arus yang mengalir di dalam rangkaian. Bisa dilihat di ampere meter ya. Warna biru ini ya. Masih 0, voltmeternya juga masih 0. Nah, caranya Oke anak-anak, kayaknya sinyalnya kurang bagus, jadi pas share video sendat-sendat ya. Bisa nanti kalian lihat di grup WA udah Ibu share videonya, jadi lihat di situ aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semuanya udah gabung kan di grup WA IPA ya? Bu, yang video Pian kirim di WA itu ngegantung Bu pas di akhir. Ngegantung gimana ya? Itu kan cara yang biar nyalanya itu nggak Pian jelaskan. Udah langsung habis videonya. Ampere meternya kan udah nyala. Bentar Ibu cek. Sampai ampere meternya nyala nggak? Enggak, Bu. Ada boy. Sampai caranya aja pian. Oh iya, kenapa nggak kerekam ya? Ya dan nanti itu caranya. Tadi ada catu dayanya kan? Ada catu dayanya nggak? Ada Bu. Nah, catu dayanya itu nanti kalian klik di catu dayanya terus di-on-kan. Coba masing-masing buka deh aplikasinya. Jadi warna biru gitu Kak, Bu? Ada kan? Catu dayanya di-on-kan. Ini soalnya nggak bisa dia install di laptop. Jadi Ibu nggak bisa share screen. Cara ininya, makanya buka bikinin video tadi. Nah ini, catu daya tuh yang ini loh. Ini catu daya. Ya. Jelas nggak? Kedengeran nggak? Ada Bu. Nah, ini kamu klik, kalian klik di sini, klik gitu, nanti muncul catu dayanya. Klik deh videonya. Nah, jadi ini nanti kalian klik, bisa nggak? Bima bisa nggak diklik catu dayanya? Nah, ya, itu nanti yang si kuningnya itu diputer atau kamu klik angka 3-nya, nanti itu ngalir tuh 3 volt. Ini kan masih 0 punyamu ya. Punyamu udah berapa nih? Udah 9 ya?
Bim? Nggih Bu, udah 9. Nah, itu kemudian disilang, diliatin ampere sama voltnya. Pasti udah ngalir tuh, arus sama tegangannya, ya nggak? Nggih Bu. Oke, yang lain bisa nggak? Nggak bisa Bu, padahal sudah diklik boy. Di onin nggak? Nih ada tanda powernya tuh, di on dulu. Ya sudah boy, sudah. Udah, kemudian ini yang tombol kuningnya ini jangan di 0, arahkan ke 3, ke 6, atau ke 9. Oh yang Bu. Ya. Bisa. Yang lain bisa nggak? Sudah Bu. Nah ya. Nah nanti minggu depan akan Ibu kasih lembar kerjanya. Nanti di situ ada petunjuknya, kalian harus mengukur yang 100 ohm ini di berapa sumber tegangan. Ini kan sumber tegangannya yang kuning-kuning nih. Bisa pakai 3 volt, 6 volt, atau 9 volt. Nanti sesuaikan dengan lembar kerja yang Ibu kasih. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya aja akan Ibu jelaskan lembar kerjanya. Nggih Bu. Oke. Udah selesai? Sorry ya, lama ya. Banyak nih kuota kalian. Pakai wifi Bu. Oh, pakai wifi ya, aman. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nurul Janah lagi mainan apa itu ya? Lagi hapus ya? Hapus-hapus ya? Oke, jadi, halo Fani. Baru lihat Fani. Fani di mana ini? Di rumah atau di lab? Di rumah Bu. Di rumah ya. Di rumah. Oke. Nah, jadi untuk hari ini materi tentang hukum ohmnya selesai, Ibu anggap selesai. Besok minggu depan kita tinggal praktikum saja. Jadi Ibu pengen ngasih penguatan ke kalian. Tadi hukum ohm rumusnya I sama dengan V per apa? Per R. Jadi I sama dengan V per R. Itu kalau kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari, I-nya itu adalah ikhtiar, V-nya itu adalah usaha, dan R-nya adalah hambatan atau masalah-masalah yang mungkin saja terjadi di kehidupan kalian. Jadi gimana caranya supaya masalah yang ada itu bisa kita perkecil atau bisa kita selesaikan agar kehidupan kita tetap berjalan seperti arus listrik yang tetap mengalir di rangkaian listrik gitu ya. Jadi I itu adalah ikhtiarnya, V itu adalah usaha kita. Nah, untuk mengecilkan hambatan atau mengecilkan masalah atau menyelesaikan masalah, maka kita bisa mengaplikasikan hukum ohm. Kita perbesar ikhtiar kita perbesar usaha kita, dan doa. Ikhtiar itu kan usaha dan doa. Maka itu bisa memperkecil hambatan. Sama seperti hukum ohm. Kalau supaya bisa melalui hambatan itu, maka arus dan tegangannya harus kita perbesar gitu ya. Agar arus listrik yang mengalir di rangkaian itu tetap bisa mengalir, tetap bisa membuat lampu menyala. Begitu juga dengan kita di kehidupan kita. Tetap ikhtiarnya dibesarkan supaya masalah apapun yang ada di kehidupan kita, di kehidupan kalian tetap bisa melanjutkan kehidupan kalian, tetap bisa mengalirkan arus listrik di kehidupan kalian supaya kehidupan kalian tetap menyala, tetap cerah gitu ya. Seperti lampu yang selalu menyala. Kemudian untuk tugas hari ini, tugas lagi gitu ya. Tugas hari ini pelajari tentang laboratorium mayanya. Dicoba-coba di rumah, baca ampere sama
voltmeternya, ampere meter sama voltmeternya. Kemudian belajar untuk merangkainya supaya cepat gimana. Karena minggu depan waktunya cuma sebentar. Kemudian belajar juga untuk membaca voltmeter dan ampere meternya. Nanti akan Ibu kirim deh video yang lebih lengkapnya. Semoga masih ada di HP itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup dulu ya, karena udah lama banget nih di Zoom-nya. Kasihan kuota kalian yang kalau pakai paket data. Oke, kameranya dibuka semua, kemudian mikrofonnya dibuka semua juga. Kita foto-foto dulu. Ya, Nadila, Eka, Salwa Putri, Ahmad Farel. Nih Farel nih kayaknya tidur nih. Numpang nyalain akun doang. Baru dibuka deh kamera. Ayo dibuka semuanya kameranya. Kan Farel kan tidur kan? Ayo loh, disuruh nyalain kamera loh. Ayo loh. Ayo loh. Dipakai kerudungnya, dipakai. Nabila Salsabila. Salwa Putri. Muhammad Wahyu. Udah ini belum sih Wahyu? Kuburan tuh. Oke, siap-siap ya. Ibu foto ya. Smile. Nah, Anissa nih cantik senyumnya. Si Jana kemana? Kenapa ya kok di tempat ibu hitam semua? Kayaknya jaringan ibu kurang stabil apa gimana? Gak muncul kaliannya, muka kalian. Lepas om. Yang banyak. Oke, smile. Udah deh, ya. Tadi udah ibu foto kok. Oke, ibu tutup pembelajaran ini ya. Minggu depan kita pakai Zoom lagi, kita ketemu lagi di Maya. Pelajari laboratorium Mayanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dah. Makasih Bu. Sama. Makasih semuanya. See you next week. Juai mau.